Di dalam Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan, yusannu muta'akkidan li hurrin qadirin tadhiyatun bidhibhi jaza'i dha'nin lahu sanatun aw saqata sinnuhu walau qabla tamamiha aw thaniyi ma'izin aw baqarin lahuma sanatani aw ibilin lahu khamsu sinin biniyati udhiyatin inda dhabhin aw ta'yinin. Beliau mengatakan disunnahkan, bahkan sunnahnya ini adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah adalah sunnah yang mendekati wajib. Jadi sunnah ada dua, ada sunnah ghairu muakkadah, ada sunnah muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah adalah sunnah yang biasa saja. Tapi sunnah muakkadah adalah sunnah yang mendekati wajib. Karena beberapa dalil yang menguatkan. Nah, dalam masalah kurban ini, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya bagi orang yang mampu benar-benar disunnahkan untuk berkurban, Pak. Kenapa? Karena hukumnya sangat dekat dengan wajib. Yusannu muakkadan, disunnahkan dengan hukum sunnah muakkadah bagi siapa? Lihurrin qadirin, bagi orang yang merdeka dan mampu untuk membeli hewan kurban. Tadhiyatun bidhibhi jaza'i dha'nin lahu sanatun, untuk berkurban dengan seekor domba yang berumur 1 tahun. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari langsung menyebutkan kriteria-kriteria hewan yang boleh dijadikan kurban. Pertama yaitu seekor domba, dengan syarat domba itu harus sudah berusia 1 tahun, Pak. Au saqata sinnuhu walau qabla tamamiha, atau belum sampai 1 tahun tapi giginya sudah ompong. Kenapa? Karena ompongnya gigi itu menandakan bahwa domba itu sudah dewasa, Pak. Ya. Jadi masalah domba itu pertama harus lewat 1 tahun walaupun belum ompong, atau kurang dari 1 tahun tapi sudah ompong. Dalam kitab lain disyaratkan kurang 1 tahunnya itu yang penting lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan, kurang dari 1 tahun sudah ompong. Ya. Itu kriteria domba yang boleh dijadikan untuk hewan kurban. Nah, kemudian beliau meneruskan ausani ma'izin. Beliau menyebutkan kriteria kambing yang boleh dijadikan kurban. Ini kambing selain domba, Pak ya. Kan kalau domba itu bulunya apa? Tebal. Nah, ini kambing yang bulunya itu cepak. Tipis maksudnya ya. Ausani ma'izin, embe, au bakorin, atau sapi. Berapa syarat umurnya? Lahuma sanatani. Kalau kita ingin berkurban dengan seekor kambing, maka syaratnya kambing harus sudah berumur 2 tahun. Begitu pula seekor sapi. Kalau kita ingin berkurban seekor sapi, maka syaratnya sapi pun harus sudah berusia 2 tahun. Di bawah usia 2 tahun maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Au ibilin lahu khamsu sinin, atau seekor unta yang sudah berusia 5 tahun. Jadi kalau kita ingin berkurban dengan seekor unta, Pak, dipilih dulu unta yang usianya sudah 5 tahun ke atas. Kalau di bawah 5 tahun maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, maka dapat kita ketahui bahwa hewan kurban itu hanya dari 3 jenis. Pertama dari jenis kambing, baik kambing biasa atau kambing domba. Yang kedua dari jenis sapi, baik sapi biasa atau kerbau. Kerbau pun boleh. Di dalam kitab Busyrul Kalim disebutkan bahwasanya kerbau al-jamus juga boleh dijadikan untuk hewan kurban. Ini sapi dan kerbau lebih enak mana Pak dagingnya? Kerbau ya. Serat-seratnya itu lebih apa itu? Lebih kuat ya. Katanya sih lebih gurih kerbau, Pak, daripada sapi ya. Nah, itu yang kedua dari jenis sapi.
Kemudian yang ketiga dari jenis unta. Baik unta Arab yang belok atau unta Cina yang sipit. Emang ada Pak unta sipit? Unta belok semua ya, walaupun tinggal di Cina. Di Cina banyak unta juga itu Pak. Ya. Nah, itulah 3 hewan yang dapat dijadikan untuk hewan kurban. Selain ini tidak boleh. Misalkan kurban dengan ayam, Ustaz saya punya 1000 ekor ayam, ingin dikurbankan di jalan Allah, apakah boleh? Nggak boleh. Ya, walaupun ada 1000 ekor. Atau bebek, Ustaz saya bandar bebek nih, 1000 ekor mah kecil buat saya ingin kurban dengan bebek, apakah boleh? Tidak boleh. Ya, Pak Ustaz saya pengen kurban dengan burung, nggak boleh juga. Ya, kenapa? Karena hanya 3 jenis hewan yang boleh dijadikan kurban. Pertama kambing, kedua sapi, ketiga unta. Biniyati udhiyatin inda zabhin. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Ibadah itu harus dengan niat. Sholat harus dengan niat, wudu harus dengan niat, zakat harus dengan niat, haji harus dengan niat. Begitu pula ketika berkurban harus diniatkan. Kapan niatnya? Inda dzabhin, yaitu ketika menyembelih seekor hewan. Au ta'yinin, atau ketika memilih hewan kurban. Kita pergi untuk membeli seekor hewan. Ketika kita membelinya, langsung kita niatkan bahwa hewan ini untuk kurban di hari raya, maka cukup niat tersebut. Ya, jadi niat itu ada di 2 tempat, boleh salah satunya. Pertama ketika membeli, yang kedua ketika menyembelih. Wahia afdalu minas shadaqah. Yang namanya kurban itu lebih afdal daripada sedekah, Pak. Padahal sedekah kita ketahui pahalanya luar biasa. Di dalam hadis riwayat Tabrani, as-shadaqatu tadfa'u sab'ina min abwabil bala. Sedekah itu keutamaannya adalah bisa mencegah atau menutup 70 pintu bala dan musibah, Pak. Kalau kita ingin terhindar dari segala bala, musibah dan penyakit, kuncinya satu, Pak, banyak sedekah. Kenapa? Karena kata Nabi, sedekah bisa menutup, bahkan mengunci pintu-pintu bala, musibah, penyakit yang akan datang kepada kita. Ya. Nah, kita lihat bahwasanya pahala sedekah itu luar biasa. Tapi di sini disebutkan wahia afdol minas shadaqah. Ada yang lebih afdol daripada sedekah. Apa? Berkurban. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan pahala dan keutamaan kurban, Pak? Kalau sedekah saja yang disebut kualitasnya lebih rendah daripada kurban, memiliki pahala yang luar biasa, bagaimana dengan pahala kurban? Maka saya jadi teringat dengan sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya At-Talkhisul Khabir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Azimu dohayakum, fa innaha ala sirati maqayakum." Perbesarlah hewan kurban kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya hewan kurban itu akan menjadi tunggangan bagi kalian ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ini hadis walaupun dhaif, tapi disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam Al-Wasit, disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Haramain di dalam kitabnya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Apa kata Nabi? Azimu dohayakum. Perbesarlah hewan kurban kalian. Artinya kalau kita ingin membeli hewan kurban, maka cari hewan yang paling besar, yang paling gemuk, yang paling sehat. Ya. Ini berbicara masalah hewan kurban, Pak. Jadi sejarahnya itu kan ketika apa? Nabi Ibrahim bermimpi, ya, bahwasanya beliau disuruh untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi pertama beliau belum percaya, mimpi kedua belum percaya, mimpi ketiga baru percaya. Oh, ternyata ini dari Allah. Ditanya anaknya, "Fanzur madza tara wa Ismail, bagaimana pendapatmu jika aku menyembelih dirimu atas perintah Allah?" Apa jawaban Nabi Ismail? "Ya abatif al ma tu'mar." Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah, sembelih aku sekarang juga. Masya Allah, Pak. Ini luar biasa. Ayah yang soleh, anak yang soleh.
ayah yang sabar, anak yang sabar. Akhirnya dijalankanlah prosesi penyembelihan terhadap Nabi Ismail. Tapi aneh Pak, ini golok padahal tajamnya luar biasa, tapi ketika digunakan untuk menyembelih leher Nabi Ismail, sedikit pun beliau tidak tergores Pak. Masya Allah. Kemudian datang teguran dari Allah, wahai Ibrahim, sudah cukup ketaatanmu kepadaku. Aku hanya ingin mengujimu saja katanya. Ya, dulu kan kau juga pernah nguji saya. Nabi Ibrahim pernah nguji Allah Pak. Ya, arini kaifatuhyil mauta. Ya, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim itu pernah mengatakan pada Allah, ya Allah, tunjukkan kuasamu kepada saya. Ya, kata Allah, Ibrahim, apa engkau tidak percaya dengan kuasaku? Kata Nabi Ibrahim, enggak, aku percaya, tapi ini hanya untuk menenangkan hatiku saja. Maka Nabi Ibrahim mengambil seekor burung, dipotong-potong dan disebarkan ke beberapa bukit. Kata Allah, panggil aja, ya, ntar itu burung juga hidup lagi atas kuasaku. Kum biiznillah. Hiduplah dengan izin Allah. Benar Pak, hidup lagi. Ketika itu Nabi Ibrahim semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ya dulu engkau nguji saya, sekarang saya pengen nguji engkau. Gantian Nabi Ibrahim, ya, sembelih anakmu. Ternyata dituruti perintahnya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika terbukti ketaatan Nabi Ibrahim, kata Allah, sudah cukup, ketaatanmu sudah teruji. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti Ismail dengan hewan sembelihan yang besar, yang sehat Pak. Ini perlu kita garis bawahi Pak, bahwasanya kurban yang disediakan oleh Allah itu adalah dzibhin azim, seekor kambing domba yang besar, yang sehat. Begitu pula dengan kita, ketika ingin berkurban, maka cari yang paling besar, cari yang paling sehat. Para ulama tafsir mengatakan bidzibhin azim, sembelihan yang besar itu ternyata itu adalah kambing domba yang dulu pernah dipelihara oleh si Habil. Saya pernah ceritakan kan kisah Qabil dan Habil. Watsu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbana wa fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika Nabi Adam membuat sayembara, hei Habil, keluarkan hewan sedekahmu. Karena si Habil ini seorang peternak. Kemudian Nabi Adam mengatakan kepada Qabil, hei Qabil, keluarkan hasil pertanianmu. Karena si Qabil ini adalah seorang petani. Maka karena si Habil ini adalah anak yang soleh, dikeluarkanlah hewan untuk sedekah. Itu hewan yang paling dia cintai, yang paling dia sukai. Hewan yang paling besar, hewan yang paling gemuk. Karena dia benar-benar menyadari bahwasanya kita tidak akan mendapatkan satu kebaikan melainkan kita pernah mengorbankan sesuatu yang paling baik menurut kita. Wa ma tunfiqu, apa ayat Qurannya? Di dalam Quran disebutkan, ya, apabila engkau ingin mendapatkan satu kebaikan, maka hendaklah engkau mensedekahkan sesuatu yang paling kau sukai. Itu dilaksanakan oleh Habil. Habil sangat menyukai hewan yang dia miliki. Domba yang paling besar, yang paling gemuk dia sedekahkan. Adapun hewan-hewan yang lainnya itu dia pelihara. Kata Habil, untuk sedekah mah harus yang paling baik, harus dari harta yang paling baik. Beda dengan si Qabil, Pak. Si Qabil itu, ya, dia bersedekah dengan hasil pertanian yang paling buruk. Kata si Qabil, buat sedekah ini, ya, buat orang-orang, buat fakir miskin, kasih aja yang paling buruk. Yang paling bagus mah makan sendiri, nikmatin sendiri. Itu bedanya Qabil dan Habil. Oleh karenanya tidak heran ketika itu dari dua sedekah ini yang diterima adalah sedekah si Habil. Hewan yang paling gemuk, yang paling besar, diterima sedekahnya oleh Allah, diambil. Ternyata domba itu dipelihara oleh Allah di dalam surga. Sampai kapan? Sampai tiba zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail, maka diganti dengan hewan domba tersebut.
Hewan domba yang dari surga diturunkan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Ibrahim, sudah cukup ketaatanmu, wa fadainahu bidzibhin adzim." Kami ganti dengan hewan sembelihan yang besar. Ternyata kata ulama tafsir, hewan sembelihan itu adalah hewan yang dulu pernah disedekahkan oleh si Habil. Masya Allah, ya. Nah, maka pesan Nabi, azimu dohayakum, perbesarlah hewan kurban kalian. Jadi ketika kita ingin berkurban, cari yang paling besar, cari yang paling gemuk, cari yang paling sehat. Itu kalau kita mampu dengan harganya. Tapi kalau nggak mampu harganya, ya sudah, yang kecil juga nggak apa-apa, yang penting apa? Kurban. Nah, tapi kalau mampu yang paling besar, beli yang paling besar. Mampu yang paling gemuk, beli yang paling gemuk. Kenapa? Fa innaha ala sirati matayakum, kata Nabi. Karena sesungguhnya hewan kurban yang kalian sembelih itu akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ini setiap dari kita Pak pasti akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang menghubungkan antara dunia dengan surga Pak. Ini dunia, ini surga. Ada satu jembatan yang sangat panjang, jarak perjalanannya 3000 tahun baru sampai ujung. Di bawahnya ada api neraka yang menyala-nyala. Ini api bukan sembarang api. Api di dunia enak ada cahayanya. Api neraka warna hitam pekat, tidak ada cahayanya. Bahkan panasnya itu kata Nabi 70 kali lipat daripada panas api dunia. Sehingga jikalau neraka bocor satu lubang jarum saja, maka alam semesta pasti akan terbakar. Ini luar biasa. Kata Allah, wa im minkum illa wariduha. Tidaklah setiap kalian, baik mukmin, baik non muslim, semuanya pasti akan melewati jembatan tersebut. Masya Allah. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, bahkan ada yang bergelantungan sesuai dengan amal solehnya. Nah, tapi kata Nabi, ada satu amal soleh yang bisa memudahkan kita untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Apa? Azimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum. Kurban ketika di dunia. Karena kurban kita ketika di dunia itu tidak sia-sia, kata Nabi. Uang yang kalian keluarkan, hewan yang kalian sembelih, itu ada gantinya dari Allah. Apa gantinya? Yaitu dimudahkan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, ini kan keutamaan yang sangat luar biasa Pak ya. Kalau sedekah bisa mencegah 70 pintu musibah, maka kurban ini bisa menyelamatkan kita ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, kita potong dulu pembahasan tentang kurban ini. Insya Allah akan kita lanjut Jumat depan.